Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah di channel ini, channel yang membahas tentang akreditasi dan seputar kegiatan kesehatan lingkungan. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara implementasi PDCA di Puskesmas. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa pula like dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, di sini kita akan membahas implementasi PDCA di Puskesmas. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan intro berikut ini. Oke, teman-teman, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam siklus manajemen puskesmas ada yang namanya PDCA, ya. PDCA itu adalah proses pemecahan masalah 4 langkah yang digunakan untuk mengendalikan mutu pelayanan. Dengan adanya PDCA, kualitas atau mutu dari pelayanan itu bisa kita pantau dan kontrol, ya. Kenapa? Karena itu sangat berguna sekali dalam rangka pemecahan masalah atau problem solving di puskesmas. Ya, PDCA itu terdiri dari plan atau perencanaan, do ya implementasi, check analisis, dan act adalah tindak lanjut. Ya, kita masuk di plan atau perencanaan. Plan merupakan perencanaan yang meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Contoh dari plan ini adalah dokumen RUK atau RPK, kerangka acuan kegiatan, rencana tindak lanjut, dan lain-lain. Jadi di sini contoh untuk implementasinya dalam bentuk RPK, ya, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Itu ya ada tabel RPK, di mana di sini saya kasih contoh kegiatan kesehatan lingkungan, yang mana kegiatannya adalah pembinaan rumah sehat. Tujuannya yaitu meningkatkan cakupan rumah sehat dan sasarannya yaitu rumah penduduk. Target sasaran 100%, penanggung jawabnya adalah petugas Kesling, dan volume kegiatannya itu dilakukan 1 kali di 7 desa. Yang jadwalnya itu dilaksanakan pada bulan Januari hingga Januari atau Februari, ya. Kemudian untuk rincian pelaksanaannya yaitu melaksanakan kegiatan inspeksi dan rekomendasi hasil inspeksi dalam bentuk pembinaan. Lokasinya itu di desa A, yang dimana biayanya adalah 2.500.000. Nah, perencanaan seperti ini yang ada di puskesmas. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah rata-rata di puskesmas itu yang jalan adalah perencanaan dan implementasi saja, atau bisa kita sebut PD saja, ya. Plan dan do saja yang berjalan. Namun cek dan act itu kadang tidak berjalan, ya. Seperti apa implementasinya? Mari kita lihat, ya. Oke, dalam implementasi proses, ya. Dalam implementasi atau do merupakan urutan kegiatan atau pelaksanaan yang saling terkait untuk mengubah input menjadi output. Contohnya yaitu bukti pelaksanaan kegiatan. Bukti pelaksanaan kegiatan itu apa aja sih yang kalian ketahui? Ya, itu yang pertama pertemuan, ya. Itu bukti kegiatannya ada undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi, dan lain-lain, ya. Itu biasa orang menyingkat daun, uang, dan lain-lain, ya. Oke, kemudian yang kedua, di lapangan itu biasanya bukti pelaksanaannya adalah buku harian, ya. Teman-teman di puskesmas harus memiliki buku harian sebagai bukti bahwa teman-teman melaksanakan kegiatan, ya. Disitulah kalian teman-teman bisa menulis kegiatan teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga yaitu dalam bentuk proyek, yaitu ada SPJ, ya, surat pertanggungjawaban, ya.
atau LPJ, laporan pertanggungjawaban, dan laporan pelaksanaan tugas ya. Ini ada contohnya yang saya perlihatkan di layar. Ya, teman-teman bisa melihat di sini contohnya ya, ada dasar penugasan, ada permasalahan yang dihadapi, kesimpulannya seperti apa ya. Jadi ini adalah contoh laporan pelaksanaan tugas. Di tiap daerah itu akan berbeda-beda teman-teman ya. Jadi jangan fokus di sini, ini hanya contoh ya. Untuk implementasi proses itu dokumennya seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat dokumen PDCA itu bukan lagi dalam bentuk tabel-tabel ya, seperti yang lalu-lalu ya. Bentuk tabelnya di situ tertulis PDCA. Nah, di situ tidak jelas bagaimana analisisnya. Makanya tadi dikatakan bahwa selama ini puskesmas itu melaksanakan ya cuman 2, yaitu plan dan do aja. Namun yang lainnya tidak. Karena yang tabel-tabel yang disusun dalam bentuk PDCA itu ya, itu tidak bisa mengcover semua masalah yang ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada cek atau analisis. Setelah kita melaksanakan kegiatan, tentunya kita harus cek bagaimana hasil dari kegiatan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum? Jika belum, maka kita harus melakukan analisis ya. Analisisnya itu ya, kita harus ketahui dulu apa sih itu cek. Cek adalah memantau proses terhadap sasaran dan spesifikasi yang kemudian melaporkan hasilnya. Contoh analisisnya itu seperti melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan analisis masalah dan rencana tindak lanjut. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Ya, ini adalah contoh untuk implementasi cek ya. Yaitu yang pertama kita melakukan identifikasi masalah. Kita lihat ya, pembinaan rumah sehat. Target kita 100% berdasarkan perencanaan tadi. Ternyata pencapaian kita cuma 5% ya. Jadi kesenjangannya 95% dong ya. Jadi kesenjangan itu yang menjadi masalah ya. Itulah masalah yang harus kita pecahkan. Jadi kesenjangan inilah yang harus kita pecahkan teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh analisis penyebab masalah. Di sini saya menggunakan diagram Ishikawa untuk melihat apa sih penyebab masalah. Teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya pohon masalah ya. Sama saja, yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah ya, silahkan dibuat seperti itu. Oke, yang penting di sini kita tahu apa-apa penyebab masalahnya. Untuk diagram Ishikawa saya membaginya menjadi 5 struktur, yaitu manusia ya, lingkungan, pendanaan atau sumber dana, alat atau sarana, kemudian metode ya. Nah, kita lihat tadi masalahnya adalah cakupan rumah sehat yang dibina itu rendah, teman-teman. Ini rendah. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa sih? Ya, dari segi manusianya apa-apa saja. Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Jadi teman-teman jangan terpaku di sini ya. Setiap daerah itu berbeda-beda masalahnya ya. Jadi ini hanya contoh, sekali lagi hanya contoh teman-teman. Kemudian dari segi lingkungannya apa aja sih? Ya, ini dia. Ada 3 ya di sini. Kemudian dari segi pendanaannya, apakah dana yang diusulkan itu sudah sesuai dengan apa yang cair ya. Kemudian ada metode teman-teman. Metodenya itu adalah proses atau caranya, cara melaksanakan kegiatannya, apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada atau tidak. Apakah dalam metodenya itu ada yang kurang ya, ada yang kurang atau tidak ya. Dalam proses melaksanakan itu hambatannya apa saja, semua ditulis di sini di metode ini. Kemudian alat dan sarana ya, biasanya kan teman-teman ketika turun melaksanakan inspeksi ya, itu menggunakan alat ya. Apakah alat yang digunakan itu ada atau sesuai dengan standar yang ada atau tidak.
Nah, di sini ditulis. Oke. Setelah kita temukan, maka kita lanjut ke instrumen berikutnya. Nah, di instrumen berikutnya itu ada alternatif pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini teman-teman, cakupan rumah sehat itu hanya 5% yang dibina ya setelah kita bina. Nah, itu penyebab masalah yang tadi ada di diagram Ishikawa itu dimasukkan di sini teman-teman semua. Ya, di sini saya masukkan ada 9 ya. Entah tadi saya tidak masukkan semua karena untuk mempercepat ya. Kemudian setelah kita tahu penyebab masalahnya, nah barulah kita mencari alternatif pemecahan masalah. Nah, alternatif pemecahan masalah di sini ada 7 ya. Dari 9 penyebab masalah yang saya temukan, ada 7 alternatif pemecahan masalah yang saya buat ya. Kemudian setelah itu ya, dipilihlah alternatif pemecahan masalah ini berdasarkan situasi yang ada ya, yang mana yang kira-kira yang cocok untuk kita terapkan saat ini ya, dalam waktu ke depan. Nah, terpilihlah 5 dari alternatif pemecahan masalah yang menjadi rencana tindak lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di rencana tindak lanjut ya. Kita masuk di poin keempat dari PDCA, yaitu act ya. Act atau tindak lanjut yaitu menindaklanjuti hasil analisis untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Pada bagian inilah kegiatan inovasi terbentuk teman-teman. Jadi jika ada teman-teman yang bertanya, kegiatan inovasi gimana sih cara melaksanakannya? Ya tidak ujuk-ujuk langsung kita laksanakan kegiatan inovasi itu. Akan tetapi melalui proses analisis dulu. Apakah inovasi itu cocok dilaksanakan di tempat kita atau tidak? Makanya pentingnya analisis dilaksanakan. Jadi kita lanjut. Jadi pelaksanaan itu berdasarkan RTL. Pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan RTL hasil analisis tadi ya. Jadi bukti pelaksanaan seperti pada contoh di DO tadi ya, do. Oke, ini adalah tabel ya hasil rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Jadi kita melaksanakan tindak lanjut ini sebagai solusi dari masalah yang tadi kita temukan. Nah, di sini ada 5 yang berdasarkan tadi analisisnya ya. Di sini ada 5, kita bentuk dari kegiatan-kegiatannya ada 5, kemudian tujuannya ditulis, apa tujuan dari kegiatan tersebut, sasarannya siapa, targetnya berapa ya. Targetnya itu bisa dalam bentuk persentase, biasa dalam bentuk jumlah ya. Kemudian waktunya kapan, pelaksananya siapa, biayanya berapa, dan keterangannya itu biasanya saya isi itu kegiatannya itu merupakan prioritas pertama atau kedua atau ketiga. Jadi seperti itu teman-teman, kita melaksanakan kegiatan ini berdasarkan analisis yang ada. Nah, seperti itulah konsep PDCA yang siklusnya itu berputar terus-menerus ya. Ketika misalnya tindak lanjutnya ini belum menunjukkan progres yang signifikan, maka teman-teman bisa memulai lagi dari do, kemudian check, dan action ya. Jadi seperti itu terus-menerus teman-teman, berputar hingga akhir dari tahun pelaksanaan ya, implementasi. Oke, sekian dulu untuk bagaimana implementasi dari PDCA di Puskesmas. Ya, bagi kalian yang ingin menambahkan materi yang saya sampaikan tadi, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin ada koreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan itu menjadi langkah perbaikan buat saya di kemudian hari. Ya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa pula tinggalkan jejak digital kalian di kolom komentar. Ya, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di kemudian hari dan sampai jumpa. Salam sehat.